Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Putri, dalam pembelajaran tema 2, pertemuan 2, halaman 5. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar mengenai membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang berbeda ataupun alat yang sama. Anak-anak, di rumah kalian pasti terdapat banyak benda-benda yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Benda-benda tersebut bisa saja ada mesin cuci, kipas angin, televisi, radio, atau bahkan handphone dan komputer. Apakah kalian pernah menyalakan benda-benda tersebut? Apakah kalian pernah memakainya? Nah, tentu kalian bisa memakainya, kan? Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar untuk menuliskan petunjuk penggunaan benda-benda yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Petunjuk adalah arahan atau penjelasan mengenai cara menggunakan sesuatu. Teks petunjuk berguna untuk memudahkan penggunaan suatu benda ataupun alat yang belum diketahui oleh seseorang. Anak-anak, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan membuat petunjuk. Pertama, petunjuk harus dibuat dengan kalimat yang runtut. Penggunaan kalimat yang runtut ini bertujuan agar penggunaan benda-benda di sekitar kita dilakukan dengan benar. Yang kedua, bahasa harus jelas dan mudah dipahami. Jangan menggunakan bahasa yang ribet dan berbelit-belit. Gunakanlah bahasa yang jelas agar cepat dipahami oleh pembaca. Anak-anak, mari perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah sebuah televisi. Kalian pasti sering menyalakan dan menggunakan benda tersebut, kan? Bagaimana cara menyalakan benda tersebut? Yang pertama, tentu memasukkan steker atau colokan ke dalam stop kontak. Setelah itu, tekan tombol powernya. Setelah tombol power, pasti langkah berikutnya adalah memilih saluran televisi atau channel yang kalian inginkan. Langkah berikutnya adalah menekan volume televisi sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu, televisi sudah siap untuk disaksikan. Anak-anak, televisi adalah media komunikasi visual. Melalui televisi, kita bisa mendapatkan informasi dari seluruh penjuru dunia. Walaupun kalian senang menonton televisi, kalian tetap harus memperhatikan penggunaan energi listrik di rumah. Jika televisi sudah tidak gunakan, tentu kita harus mematikan televisi tersebut. Penggunaan energi harus kita perhatikan, harus kita hemat supaya ketersediaan energi tetap terjaga. Selain itu, jika cuaca panas, usahakanlah kita tidak menggunakan AC ataupun menggunakan kipas angin. Namun, gunakanlah kipas manual yang tidak memerlukan energi listrik. Apakah kalian tahu kipas yang tidak memerlukan energi listrik? Kipas tersebut bisa saja
kipas yang terbuat dari kain, kipas yang terbuat dari plastik, ataupun juga kipas dari kertas. Kipas yang paling mudah dibuat adalah kipas yang terbuat dari kertas. Bahan yang diperlukan hanya kertas dan isolasi bolak-balik. Bagaimana cara membuatnya? Membuatnya tentu sangat mudah. Perhatikan cara membuat kipas kertas berikut ini. Pertama, siapkan kertas berbentuk persegi, segala ukuran dan segala warna. Kedua, ambil lem kertas atau isolasi bolak-balik. 3. Lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. 4. Balikan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. 5. Lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. 6. Berilah lem ataupun isolasi bolak-balik di sisi kertas yang saling berhadapan. Terakhir, kipas kertas sudah siap untuk digunakan. Anak-anak, tentu di rumah kalian banyak terdapat benda-benda elektronik kan? Kalian tetap harus belajar bagaimana cara penggunaannya dengan tetap memperhatikan penghematan energi listrik. Demikian materi yang Bu Guru sampaikan hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang Bu Guru sampaikan. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri pembelajaran dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhirnya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca terus min satu banyak